Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Elsa Aprilia Sari, NPM 19 13 05 30 08, nomor absen 10, dari kelas semester 4C, PGSD Universitas Lampung. Di sini saya selaku anggota kelompok 3 perencanaan pembelajaran SD akan memaparkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu RPP kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelum saya membahas itu, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Komponen-komponen silabus. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah, memuat nama satuan pendidikan atau kelas. Yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, kompetensi dasar atau KD, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. 5. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang mencapai acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok, memuat fakta, konsep, dan prinsip, serta prosedur yang relevan. Yang ketujuh yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ke-8 yaitu penilaian. Selanjutnya yang 9, alokasi waktu, dan yang ke-10 sumber belajar. Selanjutnya pengertian RPP. RPP menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditentukan komponen dan sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas, meliputi mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI, yang ketiga kompetensi dasar atau KD, dan yang keempat indikator pencapaian kompetensi, dan yang kelima materi pembelajaran, 6 kegiatan pembelajaran, 7 penilaian pembelajaran dan remedial, 8 media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Dalam mengembangkan RPP yang kami buat, kami menggunakan model pengembangan ADI, di mana yang pertama terdapat langkah analisis yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan guru, yaitu harus menganalisis bagaimana keadaan siswa, bagaimana keadaan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu desain. Langkah kedua menentukan desain pembelajaran. Desain pembelajaran dilakukan untuk pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan.
Pengembangan, guru melakukan pengembangan pembelajaran dengan media dan bahan pengajaran agar siswa lebih paham tentang pembelajaran. Yang keempat yaitu implementation, artinya penerapan. Penerapannya itu guru melakukan langkah-langkah pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah dibuat dengan model serta strategi yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini bertujuan agar guru dapat menilai sampai mana kemampuan siswa. Itulah sedikit pemaparan saya terkait pengertian silabus, komponen silabus, dan RPP beserta komponennya dan model pengembangan yang kami pilih. Selanjutnya saya akan memaparkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu yang pertama satuan pendidikan SD atau NI, kelas atau semester kelas 4 semester 1. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1, alokasi waktu 1 hari. A. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan keinginannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. Di tema ini, di pembelajaran 1 ini terdapat 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. 3.1 menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulis. Muatan pelajaran 2 yaitu IPS. 3.2 memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat dengan identitas bangsa Indonesia. 4.2 menceritakan keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Muatan pelajaran ketiga yaitu IPA 3.1 memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. 4.6 menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. C. Indikator. Indikator ini dikembangkan dari kompetensi dasar yang telah dibuat. Yang pertama untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. 3.1.1 membaca gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 3.1.2 mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 3.1.3 menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.1.1 mendiskusikan informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulis. 4.1.2
menyusun informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulis. 4.1.3 menyajikan informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulis. Indikator selanjutnya yaitu muatan pelajaran 2, yaitu IPS 3.2.1 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 3.2.2 menjelaskan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 3.2.3 menguraikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 4.2.1 mengenali keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 4.2.2 menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. 4.2.3 memberikan contoh keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu IPA, di mana indikatornya meliputi 3.6.1 mengklasifikasikan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. 3.6.2 menjelaskan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. 3.6.3 menyimpulkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. 4.6.1 mengkonsepkan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 4.6.2 menyusun laporan hasil pengamatan dan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. 4.6.3 menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks kerangka budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 3. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. 4. Setelah diskusi, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. 5. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. 6. Setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Pertama, menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. 2. Mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Yang ketiga, melakukan percobaan cara menghasilkan bunyi indikator. Selanjutnya, pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini menggunakan pendekatan saintifik, metode
permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Lalu, media, alat, dan sumber pembelajaran. Buku menggunakan buku pedoman guru, tema indahnya kebersamaan, kelas 4, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, edisi revisi 2017, dan buku siswa, tema indahnya kebersamaan, kelas 4, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terdiri jadi 3, yaitu pertama pendahuluan, inti, dan terakhir penutupan. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. 2. Guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran, memeriksa kerapian, pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, guru menempelkan gambar seorang anak Bali yang memakai baju tradisional. Di belakang anak ada rumah tradisional Bali. Yang kedua, siswa diajak berdiskusi tentang keragaman budaya Indonesia. Guru mengajukan pertanyaan pembuka, siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, dan seterusnya. Yang ketiga, siswa secara berpasangan diminta untuk saling menginformasikan tentang asal suku mereka kepada teman di sebelahnya. Keempat, siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa dalam setiap kelompok. Siswa bisa diminta menghitung 1-4 secara berurutan. 5. Setiap siswa kemudian diminta untuk membentuk kelompok berdasarkan nomor urut yang sesuai. 6. Guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mendapatkan beragam informasi tentang keberagaman budaya Indonesia dari teks bacaan yang akan dipelajari. 7. Siswa dalam kegiatan diminta berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tentang isi dari paragraf 1. 8. Setelah semua kelompok selesai mengomunikasikan hasil diskusi, guru memberikan penguatan tentang strategi dalam menemukan isi cerita yang bisa dinamakan gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran dari suatu paragraf. Yang kesembilan, siswa diminta untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga, keempat, kelima dari teks yang ada di buku, menulisnya pada diagram yang tersedia. 10. Siswa mendapatkan penjelasan bagaimana mengisi diagram dari guru. 11. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya sikap saling menghargai dan keberagaman budaya, suku, agama, serta menjadikan keberagaman tersebut sebagai identitas bangsa. 12. Siswa menjawab pertanyaan dan mengisi tabel tentang sikap saling menghargai yang terdapat di buku secara mandiri. Yang 13, siswa akan saling berbagi jawaban tentang pengalaman melaksanakan sikap saling menghargai dan contoh sikap tidak menghargai. 14, siswa dapat mendiskusikan pengalaman yang menurut mereka menarik. 15, guru menampilkan satu alat musik tradisional dari daerah asal sekolah. Guru mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan pembukaan, meliputi
bagaimana cara memainkan alat musik, dan seterusnya. Yang terakhir, siswa kemudian akan melakukan kegiatan eksplorasi menggunakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi yang terdapat di kelas dan sekitarnya. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang tepat di buku berdasarkan hasil kerja sama mereka dan menciptakan ansambel bunyi yang enak didengar. Alokasi waktu yaitu 150 menit. Selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan merangkum hasil belajar selama sehari. 2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti. 4. Melakukan penilaian hasil belajar. Dan 5. Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran. Alokasi waktunya yaitu 15 menit. Untuk penilaian, di sini saya menggunakan penilaian sikap menggunakan tabel penilaian. Dan keterangannya, K itu kurang atau poin 1, C cukup, poin 2, B baik, poin 3, SB sangat baik, poin 4. Selanjutnya, untuk kriteria penilaian, kriteria penilaiannya meliputi mendengarkan, mengomunikasikan nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, dan suara. Selanjutnya, partisipasi, yaitu menyampaikan ide, perasaan, dan pemikiran. Untuk penilaian bahasa Indonesia, kriteria penilaiannya meliputi gagasan pokok, gagasan pendukung, penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikir. Yang selanjutnya, sikap mandiri. Kemudian untuk IPS, kriteria penilaiannya meliputi informasi tentang keragaman budaya, etnis, dan agama. Komunikasi lisan tentang keberagaman budaya, etnis, dan agama. Lalu sikap kerjasama, santun, dan saling menghargai. Untuk kriteria penilaian muatan pelajaran IPA, kriterianya meliputi cara menghasilkan bunyi, laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi, serta sikap rasa ingin tahunya. Selanjutnya untuk percobaan IPA menggunakan kriteria penilaian meliputi penerapan konsep, komunikasi, lalu prosedur dan strategi. Lalu setelah penilaian itu pengayaan. Pengayaan ini apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi mereka kepada kelas lain. Nah, selanjutnya remedial. Remedial ini siswa yang belum mencapai dalam menemukan gagasan utama atau gagasan pokok dapat diberikan contoh-contoh tambahan teks sebagai latihan tambahan. Dan siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah sangat terampil dan menemukan gagasan pokok dan gagasan utama. Kemudian, untuk mengetahui sampai mana pemahaman siswa terkait materi yang telah kita berikan, saya menggunakan soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Mungkin itu saja pemaparan saya terkait rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.